Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Suka-Suka bulan Januari part keempat. Ini adalah part terakhir untuk bulan Januari. Dan gue ucapkan selamat long weekend buat kalian yang juga kena long weekend. Gue juga lagi kemana-mana. But anyway, kali ini podcastnya nggak panjang karena emang nggak banyak berita. Kalian bisa lihat betapa jarang gue posting artikel karena emang nggak ada berita yang menarik perhatian gue untuk dibahas. So, untuk minggu ini ada 2 tim yang launching. Yang pertama adalah Ducati hari Senin kemarin dan yang terakhir adalah VR46 di hari Sabtu. Ini akan kita bahas dengan KTM dan Honda. Yang pertama kita bahas dulu soal Ducati. Jadi akhirnya kemarin mereka launching. Warnanya tetap sama, merah darah. Cuman kalau kalian cukup teliti, grafisnya berubah. Makanya kemarin gue bilang gue cuma berharap bahwa apapun warnanya VR46 punya livery yang baru, tolong grafisnya dirubah. Gue berharap grafisnya berubah, tapi ya begitulah. Jadi untuk Ducati Lenovo itu grafisnya kalau kalian cukup jeli itu ada grafis warna merah lebih terang dari warna dasarnya yang merah darah. Ini kalau kalian cukup teliti juga ada di Grace ini yang ada sedikit grafis warna goldnya di fairingnya. Itu yang gue butuh sebenarnya. Nggak apa-apa warnanya sama tetap, tapi yang penting ada grafisnya yang berubah. But di VR46 ekspektasi gue kayaknya terlalu tinggi. Nah, untuk launchingnya tim Ducati, kalian bisa lihat bahwa sponsor pribadinya si Culas Marc Marquez itu beda sama Pecco Bagnaia. Jadi Pecco itu masih tetap memakai Monster Energy di letternya, sementara untuk Marc Marquez dia memakai Estrella Galicia. Nah, ini nih yang udah gue bilang kemarin kenapa gue bilang dia ini mencela-mencele. Cukup banyak perkataannya yang menarik perhatian gue. Yang pertama, kalian masih ingat ketika di tes Barcelona waktu itu dia bilang, "Saya memang berencana untuk menjadi rider tim pabrikan Ducati, itu memang sudah rencana saya, karena hanya dengan motor pabrikan dan di tim pabrikan saya bisa berjuang untuk meraih Jurdun." Tetapi begitu launching dia beda lagi, perkataan mencela-mencele. Jadi memang kalau kalian nonton live-nya itu memang agak kelihatan sedikit nervous dia. Jadi tiba-tiba dia mencela-mencele bilang, "Ya sebenarnya ini bukan perkara menang Jurdun atau tidak, tapi ini perkara soal apakah saya bisa terus balapan atau saya pensiun. Dan saya ingin kalau saya pensiun, kalau nanti saya memutuskan pensiun, saya harus tahu apa penyebabnya. Jadi kalau misalnya saya masih di Honda, saya pensiun tanpa tahu apakah yang salah itu motornya atau sayanya. Karena saya kan habis cedera. Nah, kalau saya masuk pabrikan Ducati dan menjadi rider tim pabrikan Ducati, artinya tidak diragukan lagi saya akan pakai motor terbaik di track. Jadi kalau misalnya ada yang salah atau saya harus pensiun atau saya gagal, itu artinya yang salah sayanya, bukan motornya. Tapi apakah saya mau Jurdun atau tidak, itu persoalan belakang. Memang ya, menjadi rider tim pabrikan Ducati, itu mau nggak mau lu harus bersaing untuk Jurdun. Kenapa? Karena ini adalah motor Jurdun. Jadi kalau bukan Pecco yang Jurdun, ya saya yang harus Jurdun. Tetapi Pecco adalah patronnya, Pecco adalah acuannya. Soal Jurdun atau tidak, itu urusan belakang. Tiba-tiba dia mencela-mencele. Tetapi di akhir wawancara dengan sebuah media ABR, dia kembali bilang bahwa jelas saya akan berusaha untuk bersaing meraih Jurdun. Kenapa? Karena Ducati sudah memberikan saya kepercayaan untuk menjadi rider tim pabrikan mereka dan saya tidak boleh mengkhianati ekspektasi yang mereka berikan kepada saya. Nah, ini yang gue setuju dengan ada komentar di blog yang bilang kelihatan banget mencela-mencelenya karena perlakuan dia itu 180 derajat berbeda dengan Honda. Ingat, Honda bayar dia 25 juta euro per tahun selama 4 tahun. Apa yang dia kasih? 3 tahun gak ngapa-ngapain, tahun keempat kabur. Itu ekspektasi 25 juta euro per tahun itu adalah 4 Jurdun, saudara-saudara. Dan apa yang dia kasih? Malin kundang. Dan tiba-tiba dia ngomong bahwa, oh saya tidak mau mengkhianati ekspektasi Ducati kepada saya untuk bisa meraih Jurdun.
Ini nih yang makanya kemarin gue bilang dia ini adalah malin kundang mencela-mencele, si culas ya. Numpuk semua dah dia punya julukan karena ya itu memang dia punya perkataan sendiri. Itu perkataan mencela-mencele yang satu. Yang kedua adalah perkara soal sponsor. Masih ingat ketika dia mengumumkan dia berpisah dari Red Bull? Waktu itu dia bilang, saya tidak akan memakai sponsor pribadi lagi untuk menghormati Red Bull. Titik. Karena kan dia titik di situ, nggak pakai koma atau pengecualian, bener? Jadi ekspektasi gua, dia nggak akan memakai sponsor minuman apapun sama sekali untuk tidak menyinggung perasaannya Red Bull. Jadi no Monster Energy atau apapun itu. Waktu itu gue sempat dengar bahwa memang Estrella Galicia itu lagi nego, tetapi negonya sama tim, bukan nego sama dia. Nah ini yang menarik karena ternyata memang Estrella Galicia yang menjadi sponsor pribadinya di Ducati. Jadi ketika ditanya soal itu, tahu nggak dia bilang apa? Mencela-mencela lagi. Dia bilang, oh saya maksudnya adalah saya tetap memiliki sponsor pribadi yang sudah ada tapi tidak menambah sponsor baru. Beda kan bahasanya? Jadi pembelaannya adalah Estrella Galicia ini sudah lama menjadi sponsor pribadi dia selain Red Bull sejak saya masih junior. Dan Estrella Galicia ini adalah merek minuman lokalnya Spanyol yang ingin terus saya dukung. Jadi saya senang bahwa saya itu kembali menandatangani kontrak dengan Estrella Galicia. Ini yang menarik perhatian gue. Dia bilang bahwa Estrella Galicia itu menjadi sponsor pribadinya sejak lama. Red Bull dia depak, Estrella Galicia ngikut sama dia bikin kontrak baru. Jadi kalau mau dia bilang bahwa Estrella Galicia sudah mendukung dia sejak kelas junior, Red Bull itu yang dari dia kelas Moto3 itu sama dia terus sampai di Honda. Bahkan sampai di Gresini menjadi sponsor pribadinya dia. Jadi ini kayak tukar guling. Waktu itu Gresini punya sponsor tim itu adalah Estrella Galicia, Red Bull jadi sponsor pribadinya. Nah kemarin Red Bull itu kan dipertanyakan apakah bisa jadi sponsor pribadinya. Monster Energy menolak. Nah akhirnya Estrella Galicia yang masuk jadi sponsor pribadinya. Dan itu pun izin sama Monster Energy dulu. Dan Monster Energy kasih izin. Sebenarnya kalau menurut gua nggak masalah dia mau pakai sponsor apapun, nggak masalah. Yang gua kasih notice adalah perkataannya yang terlalu banyak mencela-mencele. Karena awalnya dia bilang saya tidak akan punya sponsor pribadi lagi, titik. Nggak ada koma, nggak ada embel-embel. Tetapi begitu launching dia bilang apa? Maksud saya adalah saya tidak akan tambah sponsor baru. Yang ngapain tambah sponsor baru? Kan lu udah ridernya tim pabrikan. Ngapain lu perlu cari sponsor? Kecuali kalau tim pabrikannya nggak ada duit. Bener nggak? Nah ini yang jadi dilema. Karena akhirnya Jorge Martin, Jordan Moncada itu war sama Papi Perigigi. Gua nggak tahu kenapa Papi Perigigi seolah-olah perlu pembenaran soal mendepak Martin. I mean, it's already done. Jadi tiba-tiba Papi Perigigi membahas soal gaji. Nah ini udah gue bahas di 2 minggu lalu sama anak-anak member premium. Jadi gue gak akan bahas soal apa kata dia dan asal muasalnya. Tetapi berita terbarunya adalah Valera, manajernya Jorge Martin, buka suara. Jadi dia bilang tidak benar bahwa Ducati itu memilih mendepak Jorge Martin cuman perkara gaji. Semua orang di Ducati itu tahu apa masalahnya. Jelas bukan gara-gara gaji. Jadi saya rasa mungkin gigi dalinya sedikit out of context, atau dia tidak ngerti pertanyaannya, atau ada salah translate sehingga diartikan soal gaji. Sebenarnya semua orang di Ducati tahu itu bukan perkara gaji. Meskipun ya kalau perkara gajinya udah gue bahas sama member premium. Kalau kalian bukan member premium, sorry itu saya gue nggak akan bahas. Jadi itu yang dikatakan oleh Valera nggak benar. Tetapi kalau kalian bilang bahwa Jorge Martin itu memutuskan masuk di Aprilia itu gara-gara impulsif, masih ingat soal ini gue udah bahas. Karena Jorge Martin waktu itu nggak mau nunggu Ducati meminta waktu. Karena waktu itu kan Ducati itu bilang mau mempertimbangkan seorang Marc Marquez. Nah sementara Jorge Martin waktu itu punya ego dan harga diri, dan tiba-tiba dia merasa kecewa, tiba-tiba menghubungi papa kembar. Waktu itu udah gue bilang dia impulsif. Carlos Checa waktu itu yang bilang kalau dia mau sabar sedikit aja dia akan dapat itu posisi adipati. Sabar aja supaya Ducati bisa nego sama Marc Marquez. Gimana caranya supaya bisa dapat motor pabrikan di Gresini? Itu pasti ada caranya, tetapi ya lagi-lagi Jorge Martin udah terlanjur menghubungi Aprilia.
Nah ini yang dibantah oleh manajernya. Katanya tidak benar bahwa Jorge Martin itu memutuskan bergabung dengan Aprilia itu karena impulsif, karena ego. Kalau pakai ego nggak mungkin dia dapat Jurdun. Jorge Martin itu dalam keadaan tenang dan sangat terkontrol ketika dia menghubungi Aprilia. Well, gue nggak tahu apakah ini ada yang disembunyikan atau enggak, karena ya Valera memang tahun lalu harus gue bilang blunder. 1 soal Jorge Martin, 2 soal Acosta. Acosta kan juga dia punya anak dan dia blunder tanda tangan kontrak sama KTM, ujung-ujungnya KTM bangkrut. Bener? Jadi ya terserah lu mau percaya Valera atau percaya gosip. Karena itu Carlos Checa juga yang bilang bahwa sebenarnya kalau Martin mau sabar dikit aja, dia dapat itu adipati, cuman ya gitulah, ego dan impulsif dan bla 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 bla. Nah, Valera juga menanggapi soal nomor 1 yang dipakai Martin. Jadi dia bilang, "Oh, itu kan haknya Martin karena itu dia dapat dari hasil kerja kerasnya." Kalau memang sesuai mitos dia sulit mempertahankan gelar Jurdunnya, itu belum tentu. Kenapa? Karena kan kita tidak tahu ini musim akan berjalan seperti apa. Terlalu cepat untuk memutuskan bahwa dipastikan dia akan gagal Jurdun. Karena biar bagaimanapun Jorge Martin pasti akan berusaha untuk bisa Jurdun lagi. Kita lihatlah, karena di Gian Antonio juga bilang cukup menarik untuk memperhatikan apakah para XX Ducati ini bisa melakukan sesuatu dengan motor di pabrikan lain, karena mereka sudah terbiasa dalam tanda kutip dimanja oleh Papi Perigigi dengan motor yang luar biasa bagus. Nah, di launching team kemarin juga Pecco ditanya. Jadi kan gini, mereka itu kan launchingnya di Madonna bla bla bla. Itu adalah resort musim dingin. Jadi tempatnya para orang Italia biasanya liburan musim dingin buat main ski lah segala macam. Dan itu para Ducati ngumpulnya di situ, termasuk Pecco dan Marc. Jadi ini sama dengan ketika Pecco sama Enea kemarin. Nah, Pecco ditanya, gimana kesan pesan pertama lu punya waktu yang lebih banyak dihabiskan dengan Marc Marquez? Jadi dia bilang, ya memang terus terang selama ini saya nggak pernah mengenal Marc Marquez lebih dekat. Saya cuma tahu dia sebagai pembalap dari luar di track seperti apa, bicaranya seperti apa. Tapi untuk mengenal dia lebih dekat, saya sama sekali nggak tahu sifat dia. Dan di camp Madonna ini, saya bisa mengenal dia lebih dekat, kami bisa ngobrol lebih banyak. Dan saya harap ini bisa bekerja dan bisa lebih berkembang dengan lebih baik. Jadi ditanyalah dia, gimana rasanya nih lu bakal punya teammate Jurdun 8 kali nih. Jadi dia bilang, kalau mau dibilang ini tekanan tidak, tapi ini akan jadi motivasi saya. Kenapa? Karena bagaimanapun saya harus belajar dari dia, karena dia adalah Jurdun 8 kali. Dia nggak mungkin Jurdun 8 kali tanpa punya ilmu. Dia pasti punya ilmu pamungkas. Salah satunya adalah dia bagus di tikungan kiri. Jadi saya pengen belajar gimana dia punya riding style bisa nikung dengan bagus di tikungan kiri, gimana dia bisa bagus di trek-trek tertentu di mana saya justru nggak terlalu bagus. Jadi bagi saya ini adalah kesempatan bagi kami untuk saling belajar. Dia belajar gimana caranya pakai Ducati bersama saya, dan saya belajar gimana caranya bisa nikung ke kiri dengan baik seperti dia. Jadi ditanya oleh dia, apakah kamu oke-oke saja dengan Marc Marquez karena kan gurumu ini nggak terlalu akur nih sama dia. Jadi dia bilang, ya saya kan bukan Valentino Rossi, tetapi ya memang saya belajar dari kesalahan-kesalahan saya di tahun lalu untuk gimana caranya memperbaikinya tahun ini. Meskipun saya tahu lawan pertama saya tentu saja adalah Marc Marquez, dan ini tentu saja lebih sulit daripada yang tahun lalu. Tapi ya kita lihatlah nanti, karena pada dasarnya kita sama-sama mulai dari dasar. Motor ini sama-sama masih baru bagi kami karena ini adalah motor yang berbeda dari tahun sebelumnya. Dan tentu saja pengembangannya mungkin berbeda karena kami punya riding style yang berbeda. Nah, ini yang Papi Perigigi bilang dia akan memastikan bahwa mungkin arah pengembangan motor akan berbeda karena mereka beda riding style. Tetapi harapan saya adalah gimana caranya supaya kami bisa berkembang bersama untuk Ducati. Jadi ditanyalah dia, kalau misalnya lu gagal Jurdun lagi, lu ikhlas nggak? Jadi dia bilang, ya kalau misalnya saya harus gagal Jurdun, saya akan ikhlas kalau rider yang Jurdun itu adalah dari Ducati. Jadi saya oke selama itu untuk Ducati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dia ditanya soal nomornya. Kan sekarang lu udah pakai nomor 63 lagi nih. Jadi dia bilang, ya saya senang nomor ini, saya sendiri yang memasangnya, tetapi saya berencana untuk mengembalikan nomor 1 dan saya ingin memakainya kembali tahun depan. Jadi dia niat Jurdun tahun ini supaya dia pakai lagi tuh nomor 1 tahun depan.
Let's see apakah iya atau enggak. Yang cukup menarik adalah dia ditanya soal Bebe Vale punya komentar perkara 5% waktu di Day Championi. Kan Bebe Vale bilang Pecco Bagnaia itu kekurangan 5% di tahun lalu dan dia akan memakai 5% kekurangannya tahun lalu itu untuk menjadi nilai tambah di tahun ini agar dia bisa belajar dan meraih kembali jurdonya. Jadi dia ditanya soal itu, si Pecco bilang, oh itu menurut saya cuma perumpamaan, intinya adalah saya harus belajar apa yang kurang dari tahun lalu dan saya harus memperbaikinya di tahun ini dengan tetap menetapkan standar saya supaya saya bisa jurdun dengan semua kekurangan yang saya pelajari di tahun lalu. Saya akan mengingat apa kata-kata dari Gigi Dall'Igna kepada saya. Akan lebih mudah untuk belajar tidak jatuh dibanding belajar untuk menang. Ini artinya saya itu harus lebih bersabar. Kalau saya review lagi di tahun lalu, sebenarnya saya akan jurdun kalau saya itu kurang crash, satu aja kurang crash. Tetapi saya mendapati bahwa crash saya ini kebanyakan adalah ketika saya tidak menunggu. Jadi saya sekarang harus bersabar, lebih baik saya unggul dengan sedikit gap daripada saya unggul dengan banyak gap dan ketika saya santai tiba-tiba saya crash. Meskipun ya di antara crash itu ada penyebab lain bukan dari saya sendiri yang kena gulung. Tetapi terlepas dari kondisi itu, saya kalau bisa sedikit bersabar atau mau menunggu, artinya dia kasih gap nggak terlalu besar, mungkin saya akan baik-baik aja, mungkin saya nggak crash. Nah itu yang saya pelajari. Makanya Papi Peri Gigi bilang sama dia, akan lebih mudah lu belajar untuk nggak jatuh dibanding lu belajar untuk menang. Karena menang di Ducati itu adalah hal normal. Kalau lu nggak menang justru dipertanyakan, lu kenapa nggak menang? Ya memang menang itu sulit, tapi kalau dengan motor Desmo yang terbaik di track, ya itu akan lebih mudah. Nah sementara untuk tidak terjatuh sebenarnya itu jauh lebih mudah lagi daripada untuk menang. Jadi dia bilang, saya akan mengambil pelajaran dari yang dikatakan oleh Papi Peri Gigi. Nah dia juga ditanya soal sejauh apa kedekatan yang terjalin selama dia di Camp Madonna. Apakah sudah pernah berbagi rahasia? Jadi dia bilang, terus terang saya sebenarnya sudah sempat nanya rahasia dia, tapi dia nggak mau kasih tahu. Ditanya, emang lu tanya apa sama dia? Jadi saya tanya sama dia, rahasia lu apa supaya bisa bagus nikung ke kiri? Tahu nggak dia bilang apa? Itu rahasia gua nggak akan kasih tahu lu. Ya gitu deh. Artinya belum sedekat itu. Nah gara-gara itu ditanyalah dia perkara Portimao Clash. Ini menurut gue sih caranya media untuk memancing-mancing. Apakah dia mau mengaku salah atau enggak? Tahu nggak dia bilang apa? Saya lebih memilih untuk bersikap sopan. Artinya dia nggak merasa bersalah, tapi dia juga nggak mau terang-terangan nyalahin Marc Marquez. Ya begitulah, kita lihat nanti ini berdua bakal gimana. Tapi yang jelas Pecco bilang di Sepang nanti motor Desmo GP25 itu akan jauh lebih meningkat daripada yang di tes Barcelona. Karena di tes Barcelona itu kemarin mereka punya banyak masukan yang katanya Papi Peri Gigi itu sudah diakomodasi di Desmo GP25 terbaru. Gua nggak tahu apakah Desmo GP25 yang di tes Barcelona kemarin itu bakal jatahnya di Gian Antonio spek B artinya atau enggak. Gua nggak tahu karena jelas yang di Sepang nanti bakal jadi spek A. Papi Peri Gigi sendiri cukup percaya diri bahwa dia bisa memanage dua orang ini dengan baik. Jadi Ducati cukup percaya bahwa auranya seorang Papi Peri Gigi ini akan menimbulkan keseganan bagi Marc Marquez untuk menjaga kelakuannya. Dan di saat yang sama Pecco memang respect sekali sama Papi Peri Gigi. Jadi yang dijaga kelakuannya ini adalah Marc Marquez sebenarnya. Si Cula satu ini kan lu tahu lah dia kan. Nah menurutnya Ducati auranya Papi Peri Gigi ini cukup bisa lah untuk mengontrol gimana kelakuannya seorang Marc Marquez. Kenapa? Karena dia adalah kunciannya Marc Marquez untuk bisa jurdun. Jadi Luca siapa ya? Gue lupa. Pokoknya Luca bla 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 lah yang menangani dua rider ini di tim pabrikan itu bilang bahwa Ducati cukup yakin bisa mengakomodasi apapun yang diinginkan oleh Marc Marquez melalui setup. Jadi kan dia sedikit ngedrama di akhir tahun kemarin perkara soal rider nomor 1 dan nomor 2, dan di launching kemarin juga dia bilang bahwa ya Pecco akan menjadi acuan, tetapi saya percaya bahwa Ducati akan mendengarkan dua ridernya.
Jadi Luka siapa sih, gue lupa namanya siapa, itu bilang bahwa Ducati cukup yakin bisa mengakomodasi apapun yang diinginkan oleh Marc Marquez itu melalui setup. Jadi intinya mereka akan membangun sebuah Desmo GP25 yang mengakomodasi apa yang diinginkan oleh dua rider ini di tes Barcelona. Setelah itu pengembangan akan berjalan berbeda. Jadi Papi Perigigi bilang bahwa itu nggak masalah karena memang sudah berapa tahun terakhir Ducati itu memang pengembangannya beda-beda tergantung ridernya. Contoh tahun lalu aja si Pecco itu pakai part dan aero itu semuanya basic yang dia pakai ketika di awal musim. Sementara Jorge Martin dan Enea Bastianini itu memakai part-part terbaru yang sebenarnya Pecco itu sudah ngetes tapi dia nggak suka, dia nggak mau pakai. Kecuali yang soal sasis baru di Misano itu sebenarnya dia suka tapi Papi Perigigi nggak ngasih karena nggak mau membocorkan pengembangan itu kepada Jorge Martin. Karena kan mereka kemarin di akhir kejuaraan memakai prinsip adil dan merata. Jadi kalau Pecco dapat artinya Martin harus dapat. Nah itu nggak bisa karena mereka juga mau jaga rahasia perusahaan yang akhirnya mengorbankan Pecco. Jadi Papi Perigigi bilang tahun lalu kami punya pengembangan rider itu beda-beda karena rider kami ini 8 riding stylenya beda-beda, jadi pengembangannya mereka juga beda-beda. Jadi kalau misalnya Marc Marquez itu punya pengembangannya sendiri ya kami akan kasih karena kan mesin udah nggak bisa diutak-atik, itu kan udah engine freeze, udah disegel pula. Jadi sisa pengembangan aeronya segala macamnya itu jelas akan mengakomodasi dia perlu apa akan kami akomodasi. Meskipun mungkin nanti Pecco nggak suka atau mungkin Pecco nggak ngetes langsung dia yang ngetes, itu bisa kurang lebihnya kayak gitu. Nah sementara Honda Papi Peripuik ngomong, jadi kan kemarin si papa kembar itu ketemu sama Albesiano di Buriram itu ngetes RCV terakhir untuk dikirim ke Sepang dan Papi Peripuik akhirnya buka suara. Gua nggak tahu apakah dia menyiratkan penyesalan sudah mendepak seorang Dani Pedrosa atau enggak, tapi yang jelas dia bilang kayak gini, tujuan kami merekrut seorang Alex Espargaro adalah agar kami bisa mengejar ketertinggalan kami dari para pabrikan Eropa seperti yang dilakukan oleh Dani Pedrosa kepada KTM. Karena pada dasarnya Alex Espargaro itu bisa memberikan tekanan dalam tanda kutip kepada para insinyur dan teknisi untuk membangun motor yang bagus lebih cepat. Karena ini sudah terbukti di Aprilia. Meskipun ya ada kemarin jurnal media Inggris itu yang bilang bahwa dia itu banting-banting kursi lah, maki-maki lah segala macam, tapi kan kelihatan akhirnya itu motor menang. Tapi ya memang lu bisa lihat temperamennya model apa kalau di Aprilia. Itu adalah rahasia umum para rider di pedok termasuk para jorno. Jadi Honda juga tahu temperamennya dia itu nggak terlalu bagus, tapi menurutnya mereka itu temperamen diperlukan untuk menekan para insinyur di Honda. Jadi Papi Peripuik bilang kami ingin memberikan vibe-nya Dani Pedrosa di KTM. Gua nggak tahu apakah Dani Pedrosa ini ngamuk-ngamuk di KTM atau gimana, tapi yang jelas kalau Dani Pedrosa itu orangnya detail banget kalau ngembangin motor. Itulah kenapa ketika dia menjadi teammate-nya Marc Marquez itu motor Honda nggak ada yang buruk. Sorry to say. Bahkan ketika dia pensiun, sisa-sisa pengembangannya itu masih bisa bikin Marc Marquez jurdun. Jadi karena dia membawa-bawa Dani Pedrosa dan KTM, gua tuh yang agak apakah dia sedikit menyesal sudah mendepak seorang Dani Pedrosa demi seorang Jorge Lorenzo? Ya masalahnya itu adalah Marc Marquez punya permintaan kak. Anak emasnya dia. Jadi ya begitulah pada akhirnya. Kita lihat apakah kata-katanya papa kembar kemarin bahwa dalam waktu kurang dari 24 bulan Honda akan menang lagi. Kita lihat. Nah, ngomongin Dani Pedrosa dan KTM, kita ngomonginlah pabrikan artis KTM. Jadi akhirnya di hari Jumat kemarin, Stefan Pierer akhirnya resmi mengundurkan diri dari CEO KTM. Jadi sejak krisis kebangkrutannya di bulan September kemarin, itu Stefan Pierer dianggap gagal untuk mencapai ekspektasi yang diharapkan oleh para kreditur di bulan Desember kemarin. Masih ingat ada pertemuan para kreditur? Waktu itu utang yang disepakati untuk dibayarkan dalam jangka waktu 1 bulan di 25 Januari ini itu adalah 1,8 miliar euro. Ya memang pada akhirnya penjualan naik. Oke, PHK 1.800 karyawan dengan karyawan tersisa nggak dapat gaji plus pesangon belum dibayar, plus dengan para pemegang saham yang dikabarkan menambahkan penyertaan modalnya, termasuk ada investor baru dari Hong Kong, gue lupa lagi siapa namanya padahal kemarin gue baca. Termasuk Bajaj yang di dalamnya ada investor Indonesia. Kalau kalian member premium kalian pasti dengar ini perkara. Termasuk juga Stefan Pierer yang menjual aset-asetnya. Itu dikabarkan mencapai sekitar 900 juta euro. Setengah
lebih dari 1,8 miliar euro, tapi ternyata tidak membantu karena per 25 Januari kemarin utangnya naik jadi 2,2 miliar euro dari 1,8 miliar euro. Jadi mundurlah Stefan Pirer. Yang menggantikan dia adalah CEO baru, gue lupa lagi namanya siapa. Kalian akan lihat fotonya menemani Stefan Pirer. Dia dipilih jadi CEO oleh para kreditur karena dianggap cukup piawai dalam hal negosiasi untuk mencari investor dan negosiasi dengan para kreditur, plus dia bisa menangani manajemen untuk perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut. Kalau gua lihat CV-nya ini lumayan bagus loh. Dia pernah punya perusahaan penerbangan bareng sama Niki Lauda, kemudian dia juga pernah punya perusahaan waralaba. Jadi dianggap dia ini cukup sukses lah untuk menangani perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang gak ada harapan tapi pada akhirnya bagus. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, misilihnya idili 2026 apa kabar kalau gini ceritanya? Jadi kalau minggu sebelumnya orang masih optimis, oke 2026 kayaknya oke nih, karena pada akhirnya kreditur menyetujui menggelontorkan dana bakar duit 40 juta euro untuk tim MotoGP tahun ini, ditambah dengan para pemegang saham yang mau menambah penyertaan modalnya, termasuk investor Indonesia yang ada di Bajaj. Masalahnya adalah kalau menunggak utangnya jadi 2,2 miliar euro ditambah dengan kreditur, gosipnya ada yang meminta untuk dibayarkan tepat waktu. Artinya mereka nggak mau menambah termin perpanjangan pembayaran utang. Itu artinya akan lebih banyak aset yang harus digadaikan, aka dijual atau diuangkan, terserah lah. Yang bisa menyelamatkan itu katanya cuma investor yang mau tiba-tiba ngasih duit kurang lebihnya kayak gitu. Ada yang nanya, itu Elon Musk mau nggak? Well, Elon Musk itu temenan sama grup TKO yang kemarin nawar MotoGP 4,4 miliar euro. Lu bayangin utangnya KTM itu 2,2 miliar euro, sementara MotoGP itu dibeli 4,2 miliar euro. Grup TKO itu menawar MotoGP 4,4 miliar euro. Dibandingkan KTM punya utang 2,2 miliar euro, lu bayangin parahnya ini penyakitnya KTM gimana model, saking besarnya utangnya. Gue juga kalau jadi Ari, ownernya grup TKO, itu nggak akan beli KTM. Kenapa? Karena 2,2 miliar euro itu cuma buat bayar utang jangka pendek, bukan jangka panjangnya. Mending gue beli MotoGP yang memang meskipun ada utangnya, tapi itu bukan cuma buat bayar utang. Terus Elon Musk bisa beli nggak? Elon Musk, sorry tuh dia itu emang nggak minat sama motor. Udah pernah gue tanya soal motor listrik, tahu nggak dia bilang apa? Gue nggak akan pernah mau bikin motor listrik. Kenapa? Sama aja, tetap aja lu jatuh, lu crash. Dia pernah nanggepin fotonya Marc Marquez yang crash di Sepang yang 2011, waktu itu Marc Marquez diplopia. Itu gambarnya pernah dia tanggepin. Gue lupa siapa yang pernah nanya ke dia, dan dia bilang gue nggak akan pernah bikin motor, even itu motor listrik. Kenapa? Karena resiko keselamatannya itu nol. Jadi dia ini kan lahirnya di Afrika Selatan dan dia itu pernah bawa motor di Afrika Selatan. Tahu nggak, dia itu kecelakaan dan dia koma. Saking parahnya kecelakaan dia, dan sejak itu dia bilang gua nggak mau naik motor lagi. Jadi kalau gua mau bikin sesuatu, gua harus tahu ini safety apa enggak. Itulah kenapa dia nggak mau bikin motor listrik. Kenapa? Karena pada akhirnya ya tetap crash juga. Kurang lebihnya kayak gitulah. Karena itu kan sisi safety-nya itu sangat diperhatikan. Kalau mobil ya masih ada airbag dan segala macam kan. Nah kalau motor itu mau diapain? Nggak bisa menurut dia. Jadi Elon Musk nggak mau, Ari Emanuel juga no, ngapain dia mau akuisisi KTM, mending gua akuisisi Dorna. Logikanya sih gitu. Jadi kita lihatlah siapa yang cukup gila untuk mengambil alih KTM dan bagaimana CEO barunya menangani kondisi bangkrutnya KTM ini. Tapi yang jelas apapun kondisinya, Acosta kembali harus direscue. Nah ini nih yang jadi tekanan untuk Franco Morbidelli. Jadi launching tim kemarin di Jakarta, sebenarnya sorry tuh saya kalau menurut gue lumayan lah daripada lumanyun. Dari awal gue bilang harapan gue nggak peduli warnanya apa, serius. Yang gue harap adalah grafisnya aja berubah, grafisnya please, grafisnya. Tapi ya begitulah, grafisnya nggak berubah. Ya sedikit berubah sih, putihnya lebih banyak. Kalau kalian lihat merahnya lebih banyak, kuningnya dikurangi dengan kuning yang lebih fluo, yang lebih ke hijau-hijauan. Kalau yang tahun lalu kuningnya itu lebih kuning ke putih gabungannya. Kalau kalian cukup jeli dengan warna, karena gue orang yang pernah di lab jadi buta warna itu nggak boleh. Kalau kalian cukup jeli dengan warnanya, warna kuning yang tahun ini itu lebih ke hijau-hijauan. Sementara untuk kuning yang tahun lalu
itu lebih ke cerah. Jadi kombinasi kuning sama putih, kuning muda. Sementara yang tahun ini kombinasi kuning sama hijau muda terang. Jadi yang lebih ke flow kalau kalian cukup jeli. Cuman ya tetap aja grafisnya, gradasinya itu loh. Tapi untungnya warnanya lebih mending sehingga gradasinya nggak terlalu mengganggu karena warna putihnya sedikit lebih banyak untuk membuat warna abu-abu untuk angka 46 dan lambang Sole Luna di samping-samping fairing itu lebih kelihatan. Jadi ya kalau dari jauh itu nggak ada yang berubah. Itulah kenapa dia bilang attention to the details. Kalau kalian lihat detailnya ya ada warna abu-abu nyelip di situ, lambang Sole Luna di kiri kanan plus nomor 46 di depan fairing. Kalau kalian lihat ini di YouTube, itu kalian akan lihat 46 terus di bawahnya hero, kemudian angkanya para rider. Jadi kalau mau dibaca secara menyeluruh, Morbidelli 46 hero atau di Gianantonio 46 hero. Itu kalau mau dibaca secara keseluruhan di fairingnya di depan. Itulah kenapa dia bilang terus terang itu sedikit memberikan tekanan kepada saya. Tapi saya bangga dengan motor ini. Nah, ditanyalah dia perkara soal dia adalah rider satu-satunya yang akan memakai motor pabrikan selain para Ducati pabrikan. Jadi dia bilang, terus terang beban itu nggak di saya. Saya tugasnya adalah melakukan yang terbaik untuk mengenali motor baru saya, mempelajari motor baru saya. Apakah saya harus menang atau tidak? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena saya rider satelit. Yang harus menang itu adalah rider tim pabrikan, raja dan adipatinya. Saya cuma harus bersenang-senang dan melakukan yang terbaik yang saya bisa untuk mengenali motor ini dan mengeluarkan potensinya sebesar mungkin. Tanyalah dia, emangnya lu nggak ada niat gitu gangguin Marc Marquez sama Pecco Bagnaia? Jadi dia bilang, ya mereka itu kan another level. Tetapi ia memakai motor terbaru dari pabrikan terbaik di track itu bisa dibilang merupakan nilai tambah. Meskipun ya saya tahu bahwa berkendara di MotoGP, beradaptasi di MotoGP itu tidak mudah. Tetapi kalau motornya adalah motor terbaik di track, seharusnya itu lebih mudah. Saya tidak ada beban karena yang punya beban dan keharusan untuk menang itu adalah para rider pabrikan. Dan saya juga punya tekanan berbeda dengan Morbidelli. Kenapa? Karena saya tekanannya adalah beradaptasi secepat mungkin karena saya punya motor pabrikan, motor baru. Sementara Morbidelli itu akan memakai motor yang sama. Dan karena dia memakai motor yang sama, ekspektasinya tentu saja naik daripada yang tahun lalu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, ditanyalah dia, ini kan Papi Perigigi tuh bilang bahwa ada kemungkinan besar duo pabrikan ini bakal punya pengembangan berbeda. Nah, lu kan pakai motor pabrikan, artinya lu harus ngikut salah satunya dong. Jadi dia bilang, sebenarnya kalau boleh memilih, saya berharap pengembangannya satu arah supaya lebih gampang untuk bagi data karena kan mereka open source nih kalau data di Ducati. Jadi kalau dua arah yang berbeda, saya agak bingung mau nyonteknya kemana. Ibarat kata dia bilangnya gitu. Tapi kalau pengembangannya satu arah kan lebih enak. Ada pembanding, ada pembanding. Karena pengembangannya sama, jadi kita tahu tolak ukurnya yang mana. Nah, kalau pengembangannya beda-beda, gue bingung mau nyontek siapa. Ditanyalah dia, emang lu kira-kira lebih ke arahnya siapa? Jadi dia bilang, ya kalau tahun 2023 saya itu riding style-nya lebih banyak di pengereman. Jadi kalau mau melihat 2023 saya lebih ke Pecco Bagnaia karena Pecco itu adalah yang terbaik di Ducati kalau perkara ngerem-ngerem. Tetapi tahun lalu gaya berkendara seperti ini ternyata tidak menguntungkan saya, sehingga ada kemungkinan saya memiliki opsi lain untuk arah pengembangan. Tetapi kembali lagi saya harapkan semoga arah pengembangannya ini satu supaya saya gampang punya data pembanding. Kurang lebihnya sih kayak gitu. Nah, Morbidelli ditanyalah, apa kabar lu? Jadi dia bilang, ya mungkin kalau mau dipikir-pikir saya adalah satu-satunya anak akademi yang hilang lalu kembali karena saya dibesarkan oleh seorang Valentino Rossi. Kalau kalian mundur, dia ini memang adalah anak angkat dari seorang Valentino Rossi. Jadi dia bilang, ya memang saya lahirnya di Roma tetapi saya besar di Tafulia di lingkungan yang sama dengan Vale. Jadi saya mengenal hampir seluruh orang di tim. Cuman sayangnya adalah sejak saya berkarir di MotoGP dari kelas Moto3 sampai tahun lalu, saya itu tidak pernah bersama dengan tim Valentino Rossi. Padahal saya dibesarkan oleh Valentino Rossi.
Rossi. Jadi saya adalah satu-satunya anak akademi yang akhirnya kembali setelah saya dibesarkan. Jadi ditanyalah dia, itu kan nomor lu tuh ada nomornya Valentino Rossi itu di belakang, plus Uchiho bakal jadi bos lu, kira-kira apakah akan jadi beban gitu? Karena kan kalau lu lumayan tahu Uchiho ini lumayan keras, kalau dia nggak suka sama orang atau dia udah clash sama orang, lu kelar. Anak akademi itu yang terdepak itu rata-rata clashnya sama Uchiho, bukan sama Vale. Jadi ditanya, kira-kira lu bakal akur nggak nih sama Uchiho? Jadi dia bilang, saya itu nggak takut sama Uchiho, nggak takut juga sama Vale, karena saya dibesarkan sama mereka. Saya dari kecil sudah kenal mereka, jadi saya tahu lah sifatnya mereka. Uchiho itu akan ada bersama dengan kami sepanjang balapan, sementara Vale ya kalau dia sempat dia akan datang, dan saya harap dia akan datang karena kalau dia datang ada pelajaran dari pengalaman yang dia bisa bagikan untuk dipetik. Jadi ditanyalah dia, apa ekspektasi lu tahun ini? Jadi dia bilang, memiliki motor yang sama dengan tahun lalu sebenarnya adalah keuntungan kecil. Kenapa? Karena saya tidak perlu lagi beradaptasi, karena kan adaptasinya tahun lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga tidak perlu beradaptasi dengan tim karena saya sudah kenal dengan timnya. Sementara tahun lalu saya sibuk adaptasi karena saya baru pindah pabrikan. Saya juga sibuk berkenalan dengan tim, ditambah lagi saya cedera. Jadi tahun ini itu akan menjadi sebuah keuntungan kecil bagi saya. Kenapa saya bilang keuntungan kecil? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun ini. Mana tahu Desmo GP25 jauh lebih bagus daripada motor saya, kan nggak tahu. Bener nggak? Tetapi kalau melihat ke belakang dari pengalaman saya, saat-saat dimana saya memakai motor yang sama dengan tahun lalu justru akan menjadi saat dimana saya bisa lebih baik. Jadi dia mundur-mundur ke tahun 2020 ketika dia runner up Jordan. Itu kan dia pakai motor yang sama dengan tahun 2019. Karena tahun 2019 diberlakukan engine freeze, sehingga motor yang di tahun 2020 itu sama dengan motor 2019 yang dia pakai. Jadi dia bilang, kalau saya melihat ke belakang, kalau saya pakai motor yang sama dengan tahun sebelumnya, biasanya saya bagus. Itu yang saya harapkan tahun ini, semoga bisa. Karena tahun lalu saya itu lumayan meningkat di akhir musim. Jadi saya harus mempelajari gimana caranya saya bisa lebih meningkat lagi, terutama di posisi start. Nah, karena ngomongin soal cedera, ditanyalah dia, emangnya lu masih punya trauma gitu sama cedera lu? Jadi dia bilang, terus terang, crash saya itu saking parahnya di Portimao kemarin. Saya itu nggak tahu apa yang terjadi dan apa ceritanya. Jadi kalau kalian tanya gimana soal cedera itu, ya itu akan menjadi cedera yang terus membayangi saya karena itu kan cedera otak tuh. Tapi kalau soal apakah saya mengambil pelajaran atau gimana-gimana, ya saya nggak bisa mengambil pelajaran karena saya nggak ingat sama sekali. Sampai sekarang saya nggak ingat sama sekali apa yang terjadi waktu itu. Lu bayangin saking parahnya itu cedera otaknya. Dan karena sampai sekarang dia nggak ingat crashnya itu yang dia bilang akan terus membayangi sampai dia ingat apa yang terjadi. Masalahnya adalah dia nggak ingat sama sekali. Yang saya tahu soal crash itu adalah dari apa yang diceritakan orang kepada saya. Kalau versi saya sendiri, saya nggak tahu karena saya nggak ingat sama sekali. Makanya dia bilang itu akan terus membayangi saya karena kalau lu nggak ingat artinya something wrong with your brain. Bener? Masih ada yang salah dengan otak lu. Dan itu akan terus membayangi sampai dia ingat apa yang terjadi. Gue jadi ingat film Inside Out yang semua kenangan buruknya itu dibuang ke belakang. Jadi dia nggak ingat sama sekali. Itu mengingatkan gue sama film Inside Out sebenarnya. Nah, jadi kemarin di launching Bebe Vale nggak datang. Sebenarnya gue ngarepnya dia datang karena kan anaknya udah lahir. Tapi kayaknya nggak dikasih sama pacarnya, ya wajar lah karena kan anaknya masih baby banget. Plus Julieta juga masih balita banget. Jadi wajar dia nggak dikasih. Dan mereka berangkat ke Lombok setelah pawai di hari Minggu pagi. Nah, dia bilang kondisi bau saya kan dia kemarin cedera tuh dan dia melewatkan tes Barcelona. Jadi dibilang kondisi bau saya mungkin di Sepang nanti masih 85%. Dan saya belum pernah bawa motor sama sekali sejauh ini. Memang sudah latihan fisioterapi, tapi belum pernah bawa motor. Nah, mereka nanti ke Lombok itu mau konvoi pakai Panigale, Pirtinyi ini idili, semoga baik-baik aja. Karena itu akan menjadi pertama kalinya untuk dia bawa motor dengan lengan seperti itu. Itu kalau dia kenapa-kenapa, di Sepang lebih berabe lagi. Semoga nggak diapa-apain dan nggak kenapa-kenapa. Jadi dia bilang ekspektasinya adalah di Sepang nanti kondisi bau saya akan menjadi 85% dan harapan saya begitu musim dimulai semua sudah 100%. Nah ini nih gue bilang kan, kalau warna gradasi itu yang agak-agak nggak jelas sih. Semoga Morbidelli bagus lah. Itu aja intinya karena ya gue beneran gak suka tuh gradasinya. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gue tuh ekspektasinya bakal pendek tapi ternyata panjang gini. Sorry ya.
Selamat long weekend buat yang liburan, dan buat yang mau hari raya, selamat mempersiapkan hari rayanya. Gua juga mempersiapkan hari raya gua. See you next time guys. Bye bye.